Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita dapat terus bertumbuh dan mengenal Kristus lebih dalam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami terus disertai oleh Tuhan dan diberkati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada dan bangun pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menolong kami, menguatkan kami untuk kami dapat terus bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Dipilih dan Dikhususkan oleh Allah. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita menerima Kristus, kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita juga dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk tujuan yang mulia. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Ayat ini menegaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita bukan orang biasa, tetapi orang yang telah ditebus, dikuduskan, dan dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan panggilan sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah? Yang pertama adalah hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah umat yang dipilih. Tuhan telah memilih kita bukan karena kehebatan atau kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang diberikan oleh kita melalui Yesus Kristus. Dipilih oleh Allah berarti kita berharga di mata-Nya. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi milik Tuhan. Kita memiliki tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Jadi apakah kita sudah menyadari bahwa kita adalah umat yang dipilih dan dikasihi oleh Allah? Kemudian yang kedua adalah hidup sebagai imamat yang rajani. Sebagai imamat yang rajani, kita memiliki tugas untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam perjanjian lama, para imam memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan, mempersembahkan korban, dan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Saat ini kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan hidup yang kudus, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita juga harus menjadi terang dunia, menunjukkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi mari sadari bahwa Anda adalah umat kepunyaan Allah yang dikhususkan untuk menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian yang ketiga adalah hidup sebagai bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kata kudus berarti dipisahkan atau dikhususkan untuk Allah. Sebagai umat yang kudus, kita harus hidup berbeda dari dunia ini. Tidak mengikuti cara hidup dunia yang penuh dosa. Hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada firman. Menjaga hati, pikiran, dan perbuatan agar tetap berkenan kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mungkin bisa menjadi peneguhan untuk kita bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kemudian kita juga harus memancarkan terang Kristus dalam dunia. Tuhan tidak hanya memilih kita untuk diri kita sendiri, tetapi agar kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar-Nya dan membawa orang lain kepada terang Kristus. Dunia hidup dalam kegelapan dosa, tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan itu. Kita harus bersaksi melalui hidup kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita juga harus menunjukkan kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa sebagai mirip Kristus. Jadi pagi hari ini, mari hiduplah dalam kesadaran bahwa kita adalah umat yang dipilih dan dikasihi oleh Allah. Menjalankan peran sebagai imam dengan hidup yang memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Menjaga kekudusan dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Menjadi saksi Kristus dengan hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita terus berada dalam kasih Tuhan, menyadari jati diri kita sebagai umat kepunyaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih dan menguduskan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menjaga kekudusan dan memancarkan terang-Mu kepada dunia. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib dan besar kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.